Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita di hari Tuhan Minggu Paskah ke-6 ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Tuhan menjanjikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang mana Dia menyertai kita selama-lamanya. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan harus memberikan seorang penolong lagi yang lain? Nah, di sini dikatakan seorang penolong, seakan-akan penolong ini adalah orang. Tidak, bukan orang, saudara-saudaraku. Karena jelas Tuhan mengatakan yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran, Roh Kudus. Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan penolong, Roh kebenaran? Saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus ini tidak untuk mengajar kita sesuatu yang baru, tetapi justru untuk membawa kita ke kedalaman hubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran baru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul, apakah itu dari Roh Kudus? Tentu saja tidak, saudara-saudaraku. Karena apa yang telah diberikan oleh Tuhan adalah sudah penuh. Tuhan Yesus adalah kepenuhan dari pernyataan Tuhan ini, dari pewahyuan Tuhan. Karena apa? Allah sendiri menyatakan dirinya menjadi manusia, berbicara dengan kita, bahkan wafat untuk kita. Segala-galanya sudah dipenuhi di dalam Tuhan Yesus.
Tetapi Dia memberikan roh kebenaran, Sang Penolong, Roh Kudus, untuk menolong kita. Menolong kita untuk apa? Untuk semakin mengerti dan masuk ke dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, ke dalam relasi yang intim, yang dalam dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan, kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak menerima Tuhan Yesus, maka tentu saja kita tidak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan roh kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bukan sesuatu yang saling bertentangan, tidak, tetapi selaras. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa bukti bahwa Roh Kudus itu menyertai kita? Yaitu kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Kata Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Lalu perintah Tuhan itu apa, saudara-saudaraku? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian perintah baru adalah saling mengasihilah kamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi lebih dalam ya, ketika berbicara tentang kasih, kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu sudah diperbarui. Jadi saling mengasihi dengan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ukurannya adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi karena kita cinta diri, nah kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, ya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Tetapi perintah yang baru ini disempurnakan, lebih sempurna. Jadi kalau kita mencari cinta yang sejati, ya lihatlah Tuhan Yesus yang tersalib, yang memberikan hidupnya kepada kita. Dan kita diminta untuk mengasihi dengan cara yang sama. Nah, itu ciri-ciri kalau kita sungguh-sungguh punya Roh Kudus. Jadi jangan membayangkan Roh Kudus kemudian kita punya pengetahuan luas, kita bisa menyembuhkan orang, bisa berbahasa roh, bisa macam-macam ya, bisa bernubuat, apalagi. Tetapi kalau ujung-ujungnya tidak bisa berbuat kasih, apakah itu dari Roh Kudus? Kalau ujung-ujungnya ternyata tidak membawa ke dalam kedalaman relasi antara kita dengan Tuhan Yesus, apakah itu dari Roh Kudus? Kalau itu tidak membawa kita untuk semakin taat, semakin setia kepada pengajaran-pengajaran Tuhan yang telah diteruskan oleh para rasul, apakah itu dari Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu tidak untuk memuaskan diri kita, tetapi sungguh-sungguh membawa kita ke dalam ini tadi, ketaatan, hubungan, relasi antara kita dengan Tuhan semakin dalam. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita buka hati kita, pikiran kita dengan rendah hati untuk semakin percaya kepada Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Bekerja sama dengan dorongan Roh Kudus untuk hidup dalam kasih. Inilah bukti yang utama, hidup dalam kasih kepada Tuhan,
kasih kepada saudara-saudara kita, kasih kepada siapapun, karena kita cinta Tuhan Yesus. Itu yang utama. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.